Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama binikmatil iman wal islam mu'allafa baina qulubina fa asbahna binikmati ikhwana. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani dan seluruh peserta Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community yang saya sayangi dan saya cintai, juga saya rindukan ya setelah sebulan lebih ya saya memberikan kepercayaan kepada teman-teman untuk tetap dalam pembelajaran di SPC. Alhamdulillah semua bisa istiqomah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Senang sekali rasanya membersamai teman-teman kembali dalam keadaan yang sehat, segar-segar semua, Insya Allah. Makin cantik ya, makin cantik, makin segar, makin soleha Insya Allah. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi kepada wasallam. keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in tabi'ut tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang senantiasa memperjuangkan syariat Islam yang kafah, dan semoga kita semua termaksud bagian yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini, Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah sebelumnya saya izin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ustazah terutama dan ummahat semua, Ummulina terutama yang selama ini membersamai ya, menggantikan peran saya selama saya melakukan prosesi haji. Alhamdulillah atas doa-doa semua, teman-teman semua, atas dukungan, support dari teman-teman semua, baik itu secara moral ya maupun material gitu ya. Alhamdulillah insya Allah itu menjadi saksi di hadapan Allah, dan insya Allah dengan perhatian dan support juga doa-doa dari teman-teman membuat saya selalu teringat ya bagaimana kebaikan dan kemuliaan yang teman-teman upayakan. Ada yang hadir secara langsung, ada juga yang memberikan dukungan materi, bahkan Masya Allah itu di luar apa ya, di luar harapan saya gitu ya, di luar dari prediksi saya, karena saya juga tidak sama sekali ya berharap untuk mendapatkan bantuan berupa materi, tapi alhamdulillah kasih sayang teman, perhatian dan kasih sayang teman-teman berupa materi juga menjadi apa ya, menjadi saksi di hadapan Allah. Dan dari uang yang teman-teman titipkan juga, alhamdulillah setelah saya sampaikan untuk menjadi bagian dari sodakoh ya di tanah haram, terutama di hari Arafah ya, apa yang teman-teman berikan kepada saya salurkan kembali gitu untuk menjadi wasilah insya Allah dari sodakoh yang teman-teman sampaikan, menjadi wasilah di hadapan Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah teman-teman semua. Allah undang ke Baitullah dalam rangka berhaji dan berumrah sekeluarga. Dan alhamdulillah setiap langkah yang saya lakukan dan setiap ibadah yang saya upayakan insya Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk ummahat semua, juga terutama ustazah yang selama ini bersabar ya
tanpa pendampingan Mimi secara penuh, Mimi banyak tinggal-tinggal, Ustazah gitu ya, dengan apa nggak bisa dilihatin, nggak bisa didampingin, nggak bisa ditemenin, tapi alhamdulillah Ustazah bahkan pernah saat saya prosesi haji beliau juga memulai atau mengakhiri kajiannya tanpa adanya MC, Masya Allah, dan alhamdulillah itu tidak menyurutkan langkah teman-teman dalam berkajian, terbukti ya selama saya prosesi haji saya lihat juga kehadirannya cukup apa ya di atas 30 ya, sedikit di bawah itu. Alhamdulillah saya senantiasa mendoakan teman-teman semua harta yang paling berharga ya adalah keistiqomahan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan hingga akhir hayat. Insya Allah istiqomah senantiasa dalam kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa bersemangat ya untuk memperjuangkan Islam, untuk memahami Islam secara kafah, nggak setengah-setengah, juga nggak sebagian-sebagian, tapi apa yang bisa kita pelajari. Dan alhamdulillah di sini juga ada ustazah yang bisa kapan saja kita tanya ya, kapan aja kita mintai ilmunya, dan kapan saja kita bisa diskusi dengan beliau, dan kita minta beliau juga sangat berkenan mengajari kita. Bahkan kita di luar majelis taklim ini ya, alhamdulillah sudah ada hadir juga forum kajian Islam yang mempelajari materi dasar Islam, Islam dari akar hingga daun. Bahkan saya sudah apa ya, sudah booking ustazah, insya Allah kita belajar Islam dari akar hingga daun, Islam dari awal hingga hari kiamat saya bilang. Jadi nggak ada ya, nggak ada berhentinya. Nanti angkatan pertama di forum kajian Islam berhenti selesai, dan teman-teman insya Allah mudah-mudahan juga bergabung dengan perjuangan Islam gitu ya. Kita sama-sama meyakini apa yang disampaikan oleh Ustazah, bagaimana kita berislam secara kafah, kemudian akan ada angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah beri mudah dan Allah ridho ya, sampai mungkin kita akhir hayat kita jejak-jejak kebaikan itu senantiasa ada dan terus-menerus. Bahkan mungkin insya Allah diwariskan oleh anak cucu keturunan kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mungkin itu dari saya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak, kebaikan yang barokah, yang mengalirkan pahala tiada henti hingga anak cucu kita merasakan kenikmatan tersebut. Dan semoga Allah mengundang kita semua kembali ke Baitullah dalam rangka berhaji dan berumrah sekeluarga dan secepat mungkin, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, dan tidak lupa juga memperjuangkan apa-apa yang bisa kita upayakan yang itu mengundang rahmat Allah untuk menjadikan kita tamu ya, tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang insya Allah dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan itu eh, kita diberi kesempatan sejak muda ya, nggak nunggu tua kita baru menjalani kewajiban menjadi apa ya, menjalani prosesi haji tersebut. Mudah-mudahan kita semua sesegera mungkin, dan saya selalu mendoakan juga terutama untuk Ustazah Nurul Hidayani, juga suami beliau, juga anak cucu, anak-anak beliau untuk bersegera untuk pergi ke Baitullah dalam rangka berhaji, dan saya doakan dengan penuh keyakinan insya Allah tahun depan beliau berangkat. Mohon doanya juga pada teman-teman semua, dan segala kebaikan yang kita doakan untuk gurunda kita tercinta, apapun bentuknya, berupa itu support doa, support kehadirannya yang sangat diharapkan oleh Ustazah, berupa kehadiran yang itu menjadi support dakwah beliau. Dan alhamdulillah juga kita sedang membuktikannya kecintaan kita terhadap beliau, yaitu kita semua mensupport untuk melariskan dagangan beliau nih yang selama ini menjadi bukan prioritas ya, tapi prioritas beliau itu dakwah dari pagi sampai malam. Tapi kalaupun ada bisnis-bisnis kecil-kecilan, itu cuma apa namanya, bonusnya, bonus iseng-iseng ya, iseng dari wasiat beliau
Baitullah pergi di tahunan. Amin ya rabbal alamin. Untuk lanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayah kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani. Masykurah Ustazah. Ya, makasih ya Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Mana ala ini? rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hilang. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah umat sekalian, ganti jadwal ya. Jadi saya harusnya dijadwalkan di pekan keempat ya. Sekarang di pekan kedua ya kalau nggak salah. Alhamdulillah masih ada waktu. Mudah-mudahan barokah ya waktu yang kita lalui bersama hari ini hingga nanti menjelang asar. Dan hari ini seperti yang sudah disampaikan di flyer, kita akan membahas tentang tarbiyah jinsiyah. Ya, apa itu tarbiyah jinsiyah? Ini adalah salah satu materi yang mungkin sebagian dari kita sudah menjalankan, sudah menjelaskan ya kepada anak-anak kita, bahkan mungkin ya sudah bertambah penjelasan dengan tambahan-tambahan ya dari para ustadzat ya yang mereka berkecimpung dalam dunia parenting ya. Tetapi mungkin yang akan kita bahas pada hari ini ya ada poin-poin ya poin-poin yang sangat pokok yang ingin kita samakan persepsi terkait dengan tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia kurang lebih lah tarbiyah itu kan pembinaan ya atau pendidikan, jinsiyah itu dorongan seksual. Nah, hanya saja kalau mengartikan jinsiyah itu belum tentu sampai kepada level ya, level dorongan syahwat yang tinggi ya. Jadi jinsiyah itu pengertian dorongan seksual secara umum. Karena nanti akan kita tahu bahwa dorongan seksual itu berlevel-level ya, dari mulai level yang rendah sampai level yang paling kuat. Ini dorongan seksual pada diri manusia. Dan setiap mereka juga berbeda-beda kekuatan ya kekuatan dirinya dalam merespon rangsangan-rangsangan seksual yang datangnya dari luar. Nah, ini penting untuk kita pahami karena nanti kita bertanggung jawab ya. Para ummahat ya, ibu-ibu ini nih kita bertanggung jawab terhadap bagaimana nanti kita mengarahkan ya dorongan seksual pada anak-anak kita. Nah, kita akan mulai sebagaimana yang mungkin pernah juga ibu-ibu dapatkan pembahasannya ya, terutama dalam pembahasan terkait dengan potensi manusia bahwa di dalam diri manusia ada yang namanya fitrah jinsiyah. Nah, fitrah jinsiyah atau fitrahnya kecenderungan seksual itu sebetulnya adalah salah satu dari naluri yang ada pada manusia. Semua manusia punya, karena dia adalah naluri. Nah, kalau kita review ulang, ya, bagaimana waktu kita bahas terkait dengan potensi manusia, manusia itu memiliki 3 naluri. Ya, bahasa para ulama diistilahkan sebagai 3 ghorizah. Ghorizah diistilahkan sebagai naluri, ya, dorongan yang ada dari dalam diri. Yang pertama, ya, dikatakan ada yang namanya ghorizah tadayyun. Ghorizah tadayyun artinya adalah naluri manusia dalam mensucikan sesuatu, ya, mensucikan zat yang maha mencipta.
atau sering diistilahkan gharizah tadayyun adalah naluri beragama. Dan setiap manusia punya naluri beragama ini. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan sebagai gharizah baqa atau gharizatul baqa. Apa yang dikatakan gharizatul baqa? Ya, dia adalah naluri eksistensi. Ya, naluri eksistensi atau naluri untuk mengeksiskan dirinya, mempertahankan dirinya. Ini adalah gharizatul baqa. Nah, ini sekedar review ya. Dan yang ketiga, Allah juga memberikan pada manusia itu apa yang dikatakan sebagai gharizatun nau' atau gharizah nau' itu adalah naluri seksual. Gitu ya, naluri seksual. Nah, ketiga naluri ini akan selalu ada di dalam diri manusia, baik itu manusia yang belum dewasa, juga manusia yang sudah dewasa. Bahkan manula pun tetap ada. Ya, hanya saja dengan perbedaan usia, seringkali kekuatan gharizah ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia. Ya, misalnya gharizah bako itu biasanya lebih dominan atau lebih tinggi pada usia-usia muda. Begitupun gharizah nau', naluri seksual itu biasanya bergelora di usia muda. Gitu ya. Nah, sementara di usia tua biasanya yang lebih dominan itu adalah gharizatut tadayyun. Ya, gharizatut tadayyun. Itu hasil dari pengamatan, ya, hasil pengamatan. Tapi bukan berarti pasti seperti itu, bukan ya, bukan berarti pasti. Terkadang ya, sekarang dengan pembinaan-pembinaan keislaman, anak-anak muda ya mereka cinta kepada masjid ya, cinta kepada kajian-kajian Islam. Maka pada saat itu gharizah tadayunnya ya naluri beragamanya juga dominan atau tinggi. Atau bisa jadi ada pemuda-pemuda yang dia itu mampu gitu ya, mampu untuk menahan apa namanya gharizatul baqonya atau bahkan dia penyabar ya. Orang yang penyabar itu kadang-kadang ada dua ya. Orang yang sabar ada yang memang dikaruniakan sabar ya oleh Allah dari lahir, ada juga yang sabarnya karena diusahakan ya oleh dia. Memang betul ya, itu penampakan gharizatul baqo ya, gharizatul baqo dalam mempertahankan eksistensi dirinya. Nah, gharizatun nau memang Rasulullah sendiri sudah menyatakan bahwa gharizatun nau itu biasanya tinggi pada usia muda. Dan dimulai gharizatun nau ini, naluri seksual ini dimulai ketika anak-anak memasuki usia baligh. Nah, kan kita lihat ya bagaimana bahwa gharizatun nau atau naluri seksual itu ya adalah naluri untuk memiliki keturunan. Naluri untuk memiliki keturunan. Setiap manusia punya naluri ini, ya. Kadang-kadang ada manusia yang naluri naunya ini, gharizah naunya ini tidak muncul ya, atau dalam artian tercover ya, tercover oleh apa? Tercover oleh gharizatul baqa, ada memang. Ya, sehingga naluri seksualnya itu tidak muncul. Misalnya apa? Seseorang kalau dia bangkit ya naluri seksualnya, gharizatun naunya di usia yang cukup ya dalam usia pernikahan, tapi dia nggak pingin menikah. Ya, dia nggak pingin menikah. Yang dia lakukan apa? Terus mengejar karir misalnya. Ada nggak? Ada ya yang kayak gitu di tengah masyarakat ya. Dia kejar karir, kemudian ditanya, kapan nikah? Kapan nikah? Ah, enggak, saya nggak minat nikah gitu. Apakah orang seperti ini gharizatun nau'nya hilang? Tidak, tidak hilang, tapi tercover. Tercover oleh apa? Oleh gharizatul baqa. Ya, tercover oleh gharizatul baqonya. Apa baqonya? Eksistensi diri tadi. Dia ingin eksis ya. Ingin menjadi wanita sukses misalnya, sukses secara materi ya, duniawi. Ya, untuk apa? Misalnya untuk membuktikan ya pada dunia bahwa dia bisa misalnya ya. Nah, itu gharizatun nau'nya
Misalnya sampai usia berapa dia tetap tidak mau menikah, ya. Bahkan dia dikatakan kurang tersentuh ya ketika melihat anak kecil gitu. Ada nggak ya orang yang lempeng aja gitu ngelihat anak kecil lucu gitu, tapi dia lempeng aja kayak nggak suka gitu ya, kayak nggak merasa apa apa istilahnya terbangkitkan ya rasa kasih sayangnya itu. Itu bukan berarti dia nggak punya sifat apa tidak punya gharizah nau, bukan ya, tapi tercover ya, tercover oleh sesuatu yang lain. Atau ada orang yang fokus di bidang agama. Para ulama ada yang tidak menikah, ada. Ya, para ulama ada yang tidak menikah. Apakah para ulama tidak memiliki gharizah nau? Ya, mereka tidak menikah, bukan. Tapi tercover, ya, tercover gharizah naunya oleh gharizah tadayun, gitu ya. Eh, para ulama-ulama madhab ada yang tidak menikah, ya. Ketika diingatkan, Syekh, mengapa Syekh tidak menikah? Malah balik nanya sama santrinya, kenapa kamu baru mengingatkan sekarang setelah saya tua, katanya gitu. Ya, jadi karena tadi ya dia mereka-mereka ini fokus ya, fokus dalam pengkajian Islam sehingga gharizah naunya itu tercover ya, tertekan ya istilahnya. Nah, apakah yang seperti ini normal? Ya, sepanjang dia tidak melanggar syariat ya normal saja. Ya. Nah, bagaimana kita ketahui tentang sifat dari gharizah nau ini? Gharizah nau ini dia akan terangsang, gitu. Rangsangannya itu adalah dari luar ya. Rangsangannya itu dari luar ya. Sehingga setelah muncul ya adanya stimulasi ya, stimulan dari luar itu barulah muncul tuh gharizah naunya sehingga menuntut adanya pemuasan. Jika tidak terpenuhi ya tuntutan dari gharizah nau tadi, misalnya dia bangkit syahwatnya ya, bangkit naluri seksualnya. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kegelisahan. Ya, orang yang sudah cukup usia untuk menikah, anak-anak kita misalnya ya, usia 21 sampai 25, 26 gitu ya. Mereka itu sudah cukup usia menikah. Tapi ketika mereka memasuki usia 27, 30 gitu ya, kemudian belum juga Allah berikan jodoh, biasanya muncul kegelisahan ya di dalam hatinya, dalam pikirannya. Karena kenapa? Karena sudah muncul tuh gharizah naunya, tapi belum terpenuhi. Ya, karena pemenuhan untuk gharizah nau itu pada dasarnya dengan menikah, dengan menikah. Ya, karena pemuasan gharizah nau yang dituntun ya oleh Allah itu adalah hanya dengan menikah. Ada satu lagi pemuasannya yaitu dengan melampiaskan hasrat seksual kepada hamba sahaya. Tapi sekarang kan nggak ada ya, hamba sahayanya nggak ada. Maka sekarang ini pemuasan hasrat seksual itu hanya bisa dan hanya boleh dengan pernikahan. Gitu. Nah, sementara kalau menikah belum ada jodohnya maka tertahan. Nah, biasanya kalau belum terpenuhi akan mengakibatkan kegelisahan. Ya, kegelisahan. Sehingga ya perlu adanya pengaturan di dalam menjaga dari rangsangan ya, dan pemuasan dari rangsangan tadi sesuai dengan syariat. Istilahnya jangan generasi kita ini bangkit bangkit syahwat itu kayak Coca-Cola ya, kayak Coca-Cola, apa kayak Coca-Cola bangkit syahwatnya di mana saja ya, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, itu kan iklan Coca-Cola ya, di mana saja, ya siapa saja, ya kapanpun, kapan saja, always Coca-Cola kan gitu. Nah, bangkitnya naluri seksual nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh bangkit di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, nggak boleh, terlarang. Betul bahwa gharizah nau ini, naluri seksual ini adalah ya sifatnya naluriah, fitrah. Ya, kadang-kadang ada bangkitnya atau rangsangan-rangsangan yang membuat bangkit naluri seksual itu kadang tidak disengaja, tiba-tiba saja ada di depan mata, gitu kan?
sehingga muncul atau bangkit ya naluri seksualnya, ya misalnya muncul sampai sampai syahwat misalnya. Contohnya apa? Ketika laki-laki melihat aurat wanita, di mana melihatnya? Jalan, ya, di jalanan melihat aurat wanita, atau kemudian ketika mencium parfum perempuan, ya, sampai kemudian bisa membangkitkan syahwat dia, gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah yang salah itu wanitanya? Apakah yang salah laki-lakinya? Ya, atau yang salah sistemnya yang membiarkan keduanya mudah bangkit syahwat di sembarang tempat, sembarang waktu, sembarang orang. Nah, itu nggak boleh seharusnya. Maka di sini perlu adanya pengaturan, ya. Dan Islam adalah agama yang mengatur secara detil, ya, mengatur secara terperinci terkait dengan apa? Penjagaan ya naluri seksual agar tidak bangkit sembarang tempat, sembarang waktu, sembarang orang. Kalau kita melihat hari ini betapa banyak ya anak-anak kita, generasi-generasi muda kita mudah sekali untuk bangkit syahwat. Apakah lewat tayangan, ya, tontonan, atau memang sesuatu yang dia lihat dalam keseharian, atau bahkan oleh pikiran-pikiran, ya, lintasan-lintasan pikiran. Karena bangkitnya naluri seksual itu bisa terjadi karena dua hal. Ya, bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena fakta yang diindra, adanya fakta yang diindra, baik itu yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang diraba, ya, yang dicium, gitu, ya. Maka naluri ini akan muncul, ya, muncul naluri seksual tadi muncul. Atau bisa jadi karena pikiran atau sesuatu yang difikirkan. Dia tidak melihat sesuatu, ya, tidak melihat aurat wanita, misalnya laki-laki ya, tidak melihat aurat wanita yang di apa namanya terbuka, juga tidak mendengar desahan suara wanita, tidak mencium parfum wanita, tidak apalagi berpegangan tangan dengan wanita lawan jenisnya, ya, atau apalagi tadi panca indera ya, pokoknya yang panca indera itu enggak tuh, tapi dia menyimpan pemikiran, menyimpan sesuatu di dalam benaknya tentang hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Misalnya apa? Dia memikirkan atau berfantasi, ya, berfantasi tentang sesuatu yang terkait dengan naluri seksual. Ya, sehingga fantasi-fantasi dia membangkitkan seksualitasnya dia. Gitu. Nah, maka ketika dia bangkit oleh sesuatu yang ada dalam pikirannya, pada saat itulah akan muncul kegelisahan. Gelisah apa? Gelisah ingin dipenuhi, dipuaskan. Gitu. Nah, gorizah nau ini memang tidak selalu antara laki-laki dan perempuan, ya. Bisa jadi antara ibu dan anak, bisa jadi antara adik dan kakak, ya. Bisa jadi apa namanya tuh antara ayah dengan anak laki-lakinya gitu. Maksudnya apa? Karena gorizah nau itu tidak hanya semata-mata seksualitas yang membutuhkan pemuasan dengan jima, bukan. Ya, tidak selalu membutuhkan pemuasan dengan jima yang namanya gorizah nau itu. Contoh misalnya ketika gorizah nau seorang ibu bangkit ya saat melihat anaknya. Ya, rasa cinta yang ada pada seorang ibu itu menjadikan si ibu itu misalnya menyimpan perasaan-perasaan yang bergejolak gitu ya di dalam hatinya karena sangat sangat ingin gitu ya, sangat ingin memeluk anaknya misalnya. Ya, mencintai anaknya, melihat anaknya dalam kondisi misalnya sakit gitu kan. Maka muncul tuh garisah nau si ibu. Ya, kemudian dia pingin sekali apa namanya memeluknya gitu ya, kemudian mengobatinya, mengurusnya. Ini adalah salah satu penampakan gorizah nau, realisasi dari gorizah nau gitu ya.
Atau misalnya seorang anak juga sama, ya. Ketika anak melihat ayahnya ya kelelahan dalam mencari nafkah, kemudian dia peluk ayahnya, kemudian dia seka keringat ayahnya, itu adalah penampakan ghorizah nau. Gitu. Jadi ghorizah nau bukan semata-mata pemuasannya itu harus dengan jima. Ya, jima itu apa? Hubungan suami istri, gitu ya. Tidak selalu begitu. Ya, jadi ada cabang-cabang dari ghorizah nau. Memang betul awal dari ghorizah nau itu adalah bangkitnya naluri seksual laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki yang nanti pengaturan penguasannya hanya melalui pernikahan. Nah, barulah nanti setelah ada pernikahan akan muncullah namanya anak, ya, akan juga ada namanya keponakan, ada yang namanya apalagi mertua, gitu ya. Ada yang namanya cucu, ya, ada yang namanya paman, bibi dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ada proses pernikahan. Nah, ghorizah nau pun dalam hubungan kekerabatan, ya, dalam keluarga itu juga bisa muncul, ya, bisa muncul, ya, ketika kita melihat ponakan, ya, sayang kita kepada ponakan, maka gimana rasa sayang itu kita puaskan, misalnya dengan memberi hadiah, dengan memeluk dia, gitu ya, dengan dan sebagainya lah. Pokoknya pemuasan ghorizah nau itu memang perlu, ya, perlu. Tetapi nanti ada aturannya, ya, ada aturannya supaya apa? Supaya tidak sembarang tempat, sembarang waktu, sembarang orang, ya, bangkit naluri seksual yang tidak pada tempatnya, ya, atau tidak sesuai, gitu ya, dengan yang diinginkan oleh Allah. Nah, eh, kita akan lihat ya apa pendapat para ulama terkait dengan tarbiyah jinsiah, ya. Dorongan seksual yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup. Tadi sudah ya. Jadi adanya dorongan seksual itu untuk melestarikan keturunan sebetulnya awalnya. Jadi Allah menciptakan naluri seksual tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan manusia. Tujuannya begitu, ya. Bukan sekedar diciptakan naluri seksual itu bukan sekedar untuk dipuaskan saja, ya. Dipuaskan saja sesuka manusia tapi tanpa tujuan, enggak. Ya, jadi tujuannya adalah melestarikan keturunan manusia. Ya, artinya apa? Regenerasi, ya, lahirnya anak-anak, lahirnya generasi, ya. Tidak hanya pada manusia, juga makhluk hidup yang lainnya. Allah telah menjadikan masa tertentu untuk bisa melakukan hal ini agar manusia bisa meneruskan keturunan. Ya Allah atur tuh, ada masa kehamilan gitu kan, ada masa manusia untuk mengurus gitu ya anak-anaknya, bahkan makhluk-makhluk yang lain juga seperti itu kan, ya. Masa pembuahan, masa kemudian bertelur dan sebagainya itu adalah bagian dari proses, ya, masa yang Allah sudah tetapkan sehingga akan terjadi pelestarian keturunan. Nah, syaratnya atau syariat menamakan masa ini sebagai masa taklif, ya, masa pembebanan. Jika seorang anak telah memasuki masa ini, maka ia mempunyai tanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya, ya. Jadi kita tahu memang yang paling berat sekarang ini adalah bagaimana kita membina naluri seksual anak-anak kita, ya. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh sekarang berada dalam kondisi situasi godaan yang bertubi-tubi. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Nah, itu godaannya tuh banyak banget, ya. Sehingga membuat mereka mudah sekali bangkit naluri seksualnya. Ya. Sementara ketika mereka sudah bangkit naluri seksual, mereka tidak bisa memuaskan hasrat seksualnya karena mereka belum punya pasangan. Jangankan mereka mau punya pasangan, usia menikah saja ditahan-tahan kan oleh negara. Nggak boleh kalau belum 20 gitu, ya. Nggak boleh kalau belum 20 tahun, nggak boleh menikah karena ada apa batas usia, ya, batas usia pernikahan. Sehingga apa yang dilakukan anak-anak kita ketika mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah terus dirangsang, ya, dengan tayangan-tayangan kah, dengan pikiran-pikiran kah, ya, dengan statement-statement gitu ya, perkataan-perkataan apapun.
bangkit syahwatnya tidak bisa terpuaskan. Terus gimana dong memuaskannya? Sementara menikah belum boleh. Akhirnya mereka pakai jalan pintas. Kemana? Berzina. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Karena memang berat sekali ya kondisi sekarang ini. Anak-anak kita itu digempur, betul-betul digempur ya dengan gempuran yang dahsyat. Bahkan kita sebagai orang tua, kita tidak bisa 24 jam terus-terusan berada di pinggir anak-anak kita kan. Kita punya kewajiban yang harus kita laksanakan. Kadang anak-anak kita bergaul ya di luar, di masyarakat, sehingga rangsangan-rangsangan itu mereka menghampiri anak-anak kita. Dan sementara mereka kadang-kadang belum kita jelaskan ya bagaimana menangkis setiap rangsangan-rangsangan ini dengan cara yang benar. Sehingga mereka tahu ya bahwa naluri seksual itu sebetulnya bukan harus dipuaskan pada saat itu juga. Ternyata naluri seksual itu adalah sesuatu yang bisa dialihkan. Bagaimana pengalihannya? Nah, inilah ilmunya buat ibunya, gitu ya. Para ibunya harus tahu bagaimana mengalihkan naluri seksual anak-anak kita. Sehingga harus paham terkait dengan fakta tentang ghorizah tadi. Ya, kalau saya tadi sampaikan bahwa ghorizah itu bisa saling mengcover, ya, bisa saling mengcover. Ghorizah tadayun tadi naluri beragama bisa mengcover naluri seksual. Di mana anak-anak kita dimotivasi untuk apa? Untuk fokus kepada hal-hal yang berbau ibadah, ya, hal-hal yang terkait dengan pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, menuntut ilmu. Nah, maka anak-anak kita ketika mereka bisa difokuskan ya perhatian-perhatian mereka kepada menuntut ilmu, taqarrub ilallah, aktif di masjid gitu ya. Maka bisa itu tercover naluri seksualnya tidak bangkit sembarang tempat, sembarang orang dan sembarang waktu. Ya. Bagaimana kita bisa mengalihkannya? Ya dengan bicara. Dengan bicara kepada mereka, ngobrol. Ya, ngobrol, menyampaikan atau mentransfer pemikiran, ya, menginstalkan pemahaman kepada mereka. Ya, begitulah memang tugas ibu, ya, dalam mendampingi anak-anak kita itu bicara, bicara, bicara gitu ya dengan anak-anak itu. Tidak bisa anak-anak sekedar dilarang ini, larang itu, tapi mereka nggak paham. Ya, nah, harus ada penjagaan naluri seksual ini agar berjalan normal, tidak bangkit sembarang waktu, sembarang tempat, gitu ya, atau bahkan sembarang orang. Ya. Nah, kemudian apa saja yang dicontohkan oleh para ulama? Tentu saja ini adalah hasil dari pembinaan ya yang dilakukan oleh Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pilar-pilar pembinaan dorongan seksual anak. Nah, jadi setelah kita tahu pakem-pakemnya tentang ghorizah nau, ya, pakem-pakem tentang apa tadi naluri seksual, ya bahwa dia itu dipengaruhi dari luar, ya rangsangannya dari luar. Kalau sudah terkena rangsangan maka akan bangkit syahwatnya. Kalau sudah bangkit syahwatnya maka akan minta dipuaskan. Kalau tidak dipuaskan maka akan terjadi kegelisahan. Gitu. Makanya banyak tuh anak-anak galau di usia puber, ya kan? Galau di usia puber. Ketika mereka mulai puber, mereka mulai turun semangat belajarnya. Kenapa? Karena goriza naunya lagi naik. Goriza naunya lagi naik, sementara kita terlupakan untuk menguatkan goriza tadayun, naluri beragama. Atau kita juga terlupakan mengalihkan goriza naunya itu ke gorizatul baqa. Apa gorizatul baqa misalnya? Mereka kita push gitu ya, kita motivasi untuk apa? Untuk berprestasi. Berprestasi. Misalnya apa? Hafalan Al-Qur'an misalnya ya. Anak-anak kita dimotivasi untuk hafal Al-Qur'an sehingga mereka ketika hafal satu ayat saja kita kasih hadiah. Hafal satu surat kasih lagi hadiah. Apalagi hafal satu juz kasih lagi hadiah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengcover gorizah naunya supaya tidak cepat bangkit. Fokus kepada gorizatul baqa. Atau bahkan kalau menghafal Al-Quran itu gorizatul tadayun. Karena kita akan memotivasi mereka dengan pahala. Ya, pahala hafalan Quran. Atau kalau anak-anak sekarang misalnya hobi olahraga.
Maka itu pun dalam rangka mengalihkan ghorizatul nau kepada ghorizatul baqa. Gitu ya. Misalnya anak-anak disuruh berprestasi dalam bidang olahraga. Nah, itu adalah salah satu pengalih. Ya. Nah, setelah kita paham itu, barulah kita akan melihat dan kita akan memulai dengan melaksanakan satu persatu pilar-pilar pembinaan dorongan seksual anak. Apa saja yang pertama? Yang pertama ya ada berapa tadi? Berapa poin ya? Lupa saya nih. Yang pertama meminta izin ketika hendak memasuki kamar orang tua dan ini adalah aturan yang paling awal. Ya, paling awal ketika anak-anak sudah bisa diajak berbicara. Sudah bisa berjalan sendiri ya, sudah bisa bicara, maka yang pertama kita sampaikan kepada mereka adalah harus izin ketika memasuki kamar orang tua. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 58-59. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, berarti siapa tuh? Anak-anak, ya anak-anak kecil yang belum balik. Hendaklah mereka meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan atau pada 3 waktu. Kapan saja mereka harus meminta izin? Pertama, qoblak subuh. Yang kedua, pada saat tengah hari atau ketika zuhur. Yang ketiga adalah ba'da isya. Itulah 3 aurat bagi kalian. Gitu kan kata Allah. Tidak ada dosa bagimu dan tidak ada pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Nah, selain 3 waktu itu, anak-anak kecil dan hamba sahaya boleh nggak izin masuk kamar kita. Kalau selain yang 3 waktu, ya, siang hari, pagi hari, sore hari, maka itu nggak harus mereka izin masuk ke kamar kita, gitu ya. Nah, mana tadi? Tidak ada dosa bagimu dan tidak ada dosa bagi mereka selain dari 3 waktu tadi, ya. Sebagian mereka keluar masuk melayani kalian, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Ini alasan kenapa anak kecil sama hamba sahaya itu diwajibkan meminta izin itu karena apa? Ini ada ilatnya ya. Ada ilat itu ada sesuatu yang menjadikan mereka boleh ya di luar 3 waktu itu tidak minta izin, tapi di 3 waktu harus minta izin karena apa? Karena saling melayani. Ya, ada di sekitar kita ya. Di sekitar kita saling melayani, saling membantu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepadamu dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi Allah tahu banget ya apa kebutuhan kita itu. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang orang-orang yang dewasa meminta izin terlebih dahulu. Maksudnya orang dewasa nggak sama dengan anak kecil. Kalau orang dewasa meminta izinnya di semua waktu. Ya, kalau orang dewasa meminta izinnya di semua waktu, memasuki kamar kita. Jadi anak-anak kita memang mesti terus diajarkan ya, meminta izin masuk kepada ruangan khusus kita, kamar kita. Gitu, ya. Tapi kalau mereka masih kecil, belum balik, maka boleh bagi mereka meminta izinnya hanya di 3 waktu saja. Gitu ya. Baik. Kemudian apalagi yang kedua ya. Pilar-pilar pembinaan dorongan seksual anak-anak kita. Yang kedua adalah membiasakan anak agar menundukkan pandangan dan memelihara aurat. Nah, tentu ini ketika anak sudah semakin besar lagi, gitu ya, memasuki usia tarbiyah. Kalau usia tarbiyah itu sekitar usia 6 tahun. Mereka dibiasakan untuk menundukkan pandangan. Apa itu menundukkan pandangan? Ya, sebagaimana yang disebut dalam Quran surat An-Nur ayat 30 ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azkalahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Nanti di ayat 31-nya sama perintah untuk menundukkan pandangan bagi para mukminat ya, bagi anak-anak perempuan ya. Nah, menundukkan pandangan itu ada 2.
Jadi menundukkan pandangan itu bukan memejamkan mata ya Bu ya. Kalau memejamkan mata ya nggak bisa jalan lah kemana-mana. Ya, sementara menundukkan pandangan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim. Menundukkan pandangan. Ternyata menundukkan pandangan itu meliputi dua hal. Apa saja? Yang pertama, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Maka ketika seseorang melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, biasanya apa? Aurat. Ya, aurat. Nggak boleh, maka pada saat itu wajib bagi dia menundukkan pandangan. Maka ini harus diajarkan sama anak-anak kita. Mereka misalnya tidak sengaja ketika kita ajak main, ya keluar, kemudian mereka melihat aurat wanita. Maka kita perintahkan, palingkan pandanganmu, gitu. Ya, dialihkan. Ya, bukan dipejamkan, bukan dipejamkan, tapi dialihkan. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan ghaddul basar atau menundukkan pandangan yang harus kita ajarkan pada anak kita itu yang pertama adalah dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu menundukkan pandangan dari hal-hal halal. Halal nih, tapi ya dilihat itu halal, didengar halal gitu ya. Atau diraba halal. Tapi membangkitkan syahwat. Ya, tapi membangkitkan syahwat. Misalnya apa? Laki-laki memandang wajah wanita. Ketika laki-laki memandang wajah wanita, maka di sana ada syahwat ya yang bangkit karena si wanita ini cantik misalnya. Tapi wajah wanita itu haram nggak untuk dilihat? Tidak, tidak haram. Wajah wanita boleh dilihat nggak oleh laki-laki? Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Wajah wanita itu bukan aurat. Meskipun ada ya sebagian para ulama yang berpendapat wajah wanita itu aurat sehingga harus pakai cadar. Ya, tapi saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan wajah wanita itu boleh terlihat karena dia bukan aurat ya dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, tapi sesuatu yang halal untuk dipandang tapi mengakibatkan bangkitnya syahwat. Yaitu tadi wajah perempuan yang cantik dilihat oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini menyukai gitu misalnya ya pada wanita tadi, bangkitlah syahwatnya. Maka saat itulah orang ini wajib untuk menundukkan pandangan. Meskipun wajah wanita itu bukan aurat, tapi karena bangkit syahwatnya, biasalah kalau anak-anak muda kan, ya saling pandangan, saling memandang, apalagi misalnya bertatap pandang gitu ya, laki-laki dan perempuan sehingga membangkitkan syahwat mereka, maka itu harus ditundukkan, ya harus ditundukkan. Nah ini yang kedua ya terkait dengan menundukkan pandangan. Dan jangan lupa juga menutup aurat. Ya, ini masih di An-Nur ayat 31 ya. Tidak saya cantumkan di sini ya. Ayat 31-nya adalah ayat terkait dengan wajibnya menjaga aurat ya, atau batasan aurat ya. Bagi perempuan itu boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangannya. Ya, wajah dan telapak tangannya ya. Telapak tangan itu ya termasuk punggung ya. Kalau saya memahami punggung tangan itu ini termasuk yang tidak aurat ya. Jadi telapaknya juga punggung tangannya itu bukan aurat. Meskipun ada yang mengatakan punggung tangan itu aurat. Ya, sehingga kalau sholat suka ada pakai penutup ya, pakai sarung penutup gitu. Ya, Allahu alam itu dalilnya seperti apa? Kalau saya mengambil pendapat yang telapak tangan itu ya bagian depan dan bagian punggungnya itu tidak aurat ya. Nah, kita ajarkan juga kepada anak-anak sehingga mereka tahu aurat, batasan aurat mereka ya. Meskipun kalau anak yang belum balik tidak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dipaksa tapi diberitahu, ya, diajarkan. Nanti lama-lama mereka juga paham. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya.
baik saudaranya itu lawan jenis atau saudaranya itu sesama jenis. Anak laki-laki dengan anak perempuan jelas harus terpisah, ya, terpisah mereka tidurnya. Nah, terpisah tidur itu ya sesuai dengan yang diminta oleh Rasulullah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan menunaikannya ketika sudah dewasa, ya, atau ketika sudah berusia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Ada kata-kata diminta untuk memisahkan tempat tidur mereka. Nah, memisahkan tempat tidur itu kenapa dikatakan di usia 10 tahun? Karena usia 10 tahun itu masa-masa pubertas, ya, masa-masa pubertas. Sehingga 10 tahun itu benar-benar harus terpisah, ya, anak-anak kita itu tidurnya. Tapi terpisahnya gimana? Apakah pemisahnya terpisah kamar? Boleh, ya, itu lebih baik, ya. Atau terpisah tempat tidur juga boleh. Kalau kamarnya nggak banyak, gitu, jadi satu kamar ada beberapa tempat tidur, maka dipisah tempat tidurnya saja boleh. Atau terpisahnya ada terpisah selimut. Lebih lebih ini lagi ya, keadaan rumahnya, misalnya cuma satu tempat tidur, satu ruangan, ya. Misalnya anak kita, maka tempat tidurnya cuma satu, maka dia bisa tidur dalam satu tempat tidur tapi terpisah selimut, ya, nggak boleh bersatu selimutnya. Nah, mana yang bisa kita lakukan? Tentu saja yang maksimal, ya. Silahkan kalau memang memungkinkan dipisah kamar, ya pisah kamar, ya. Kalau nggak memungkinkan, ya pisah tempat tidur. Kalau masih juga nggak memungkinkan, nggak boleh satu selimut, ya. Nggak boleh satu selimut karena mereka sudah masuk masa pubertas, ya. Bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil ya kembali lagi di sini kita bagian dari afdol, ya. Afdol mereka diajarkan juga terpisah tempat tidur. Tapi rata-rata anak kecil itu ya tidur sama orang tua kadang-kadang, kan. Mereka masih belum mau. Orang-orang barat itu sudah memisahkan, ya, anak-anak mereka sejak kecil tidurnya dengan orang tuanya. Jadi sebetulnya bisa juga, ya, bisa juga. Tapi kalaupun belum bisa, ya tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa. Hanya saja ini kan bagian dari pembinaan, pendidikan. Sekali lagi, pendidikan, pembinaan ini dilakukan sebelum balik, ya, sebelum balik. Jadi kalau kita mendidiknya setelah mereka balik, ya sudah terlambat, ya. Maksudnya banyak yang terlewat, nanti malah kita jadi banyak dosa, ya. Anak-anak kita sudah balik tapi belum paham ini, belum paham itu, ya. Jadi dilakukannya sebelum balik. Nah, apalagi kemudian yang selanjutnya, yang keempat, anak kita ajarkan tidurnya tidak telungkup. Ya, biasanya anak laki-laki nih, ya. Anak laki-laki tidurnya telungkup. Ya. Ajarkan pada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sunnah tidur itu posisinya dengan cara berbaring pada sisi kanan. Ya, berbaring pada sisi kanan. Dan secara medis itu sudah banyak sekali penelitian memberikan manfaat yang sangat besar, ya. Ya, insya Allah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti memberikan maslahat yang besar, ya. Tapi Rasulullah kan mencontohkan bukan dalam rangka manfaat, ya. Rasulullah tidak meminta kepada masyarakat kaum muslimin itu melakukan dengan apa apa manfaat, gitu, ya. Ah, kenapa? Karena tidur dengan berbaring ke sebelah kanan, ya, atau tidak tertelungkup akan menjauhkan anak kita dari sekian banyak gelombang seksual anak ketika tidur. Ya, kalau tertelungkup itu para ulama itu mengkhawatirkan, ya. Maaf ya Bu, ya. Ini kalau masalah fikih mesti agak vulgar, ya. Alat kelaminnya itu akan bergesekan dengan tempat tidur dan membangkitkan syahwat dia ketika dia tidur, gitu, ya. Tidur telungkup itu dianggap sebagai tidurnya setan. Ya, setan memang senang tidurnya begitu. Gitu, ya. Meskipun ini konsekuensinya tidak sampai dosa, ya Bu, ya. Tidak sampai dosa.
tapi ini adalah anjuran. Anjuran karena memiliki banyak sekali maslahat ya, meskipun melakukannya jangan alasannya maslahat, tapi alasannya karena ketaatan. Tidur telungkup juga akan memudahkan bangkitnya syahwat, tadi sudah ya disampaikan. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian apalagi pilar-pilar yang lainnya ya, yaitu menjauhkan anak dari ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu campur baur lawan jenis. Hari ini Umahat ya, kita agak berat nih melakukan ini ya. Berat sekali kita membuat anak-anak kita jauh ya, jauh dari ikhtilat. Kenapa? Karena ya kehidupan masyarakat sekarang yang diberlakukan kan sekuler ya. Sekulerisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga anak-anak kita ya di luar sana itu justru dikondisikan bercampur baur dalam semua aktivitas. Aktivitas belajar, aktivitas mereka bermain gitu ya. Aktivitas olahraga itu dibiasakan campur baur laki-laki dan perempuan. Itu bahkan nggak ada batas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan para orang tua ya kita-kita ini merasa was-was gitu ya. Was-was ketika melepas anak-anak kita keluar rumah. Apalagi kalau tanpa bekal ya, bekal pemahaman. Mereka yang sudah balik di usia SMP, SMA, ya kuliah, itu harus harus pasrah istilahnya pasrah. Sebetulnya nggak pasrah juga ya. Berada dalam kondisi campur baur di sekolah, ya, sehingga mereka bisa memandang ya teman-teman perempuannya. Kalau yang laki-laki bisa memandang, yang perempuan bisa memandang teman laki-lakinya. Bahkan tidak hanya memandang, tapi saling berpandangan, gitu kan? Kemudian anak-anak kita ya akhirnya saling suka, ya. Kalau udah saling suka, mereka berkomitmen untuk berpacaran, misalnya. Ini berat sekali nih orang tua hari ini ya. Kenapa itu awalnya dari ikhtilat? Ya, awalnya dari ikhtilat. Ya, bahaya ikhtilat itu ya tadi memudahkan bangkitnya syahwat. Dari pandangan saja bisa bangkit syahwat itu. Ya, seseorang saling memandang, ya laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, itu bangkit bisa syahwat. Padahal cuma memandang apa namanya, misalnya memandang wajahnya, hidungnya, matanya, pipinya gitu ya. Laki-laki kepada wanita itu bisa itu sampai bangkit syahwat, ya tidak memandang aurat memang, ya. Atau sekedar melihat halusnya tangan seorang wanita, anak laki-laki bisa bangkit syahwat. Gitu ya. Berat sekali nih kita ya berhadapan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, syahwat yang dibiarkan bangkit tidak ada pengaturan maka akan menyuburkan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita lihat sekarang ya memang kita ya akhirnya tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri kondisi hari ini adalah kondisi yang perzinahan itu ya, angka perzinahan itu sudah mengerikan yang membuat kita harus banyak mengelus dada ya. Ekstra ketat gitu ya kita menjaga anak-anak kita ya. Tapi kan anak-anak kita bukan pajangan ya. Kalau pajangan ya bisa kita simpen terus di kamar ya, bisa simpen di rumah. Dia juga bukan figura yang bisa digantung gitu. Dia manusia ya, dia akan berinteraksi, bersosialisasi. Maka bekalnya adalah ajarkan mereka untuk menjauhi ikhtilat ya, campur baur. Karena hukum asal dari laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat adalah terpisah. Harusnya terpisah. Di dalam Islam itu sekolah itu harus terpisah. Laki-laki di kelas yang mana, perempuan di kelas yang mana. Bahkan bukan hanya terpisah kelas, tapi terpisah gedung. Ya, terpisah gedung sekolahnya, ya, ma'hadnya, pesantrennya itu terpisah. Sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk sering-sering ya bertatap muka dengan lawan jenisnya. Ya, ada orang mengatakan begini, justru katanya kalau dipisah jadi penasaran gitu ya. Mengatakan begitu. Ya, yang penasarannya dong yang harus dirubah. Ya, rasa penasarannya yang harus dirubah. Bukan terpisahnya yang harus dirubah. Terpisahnya sudah betul. Misalnya ada sekolah memisahkan
misalnya ada SMP IT yang memisahkan kelas perempuan sama kelas laki-laki, dipisahkan. Bahkan istirahatnya juga terpisah. Misalnya ada istirahat untuk laki-laki ya terlebih dahulu. Silakan mereka beristirahat, menjajan-jajan, mau apa itu olahraga di lapangan. Maka anak-anak perempuannya belum boleh istirahat. Sampai dikasih waktu gitu ya 15 menit, 20 menit atau setengah jam. Setelah itu bunyi bel masuk untuk siswa laki-laki. Kemudian dibunyikan bel yang kedua yaitu bel untuk waktunya istirahat anak-anak perempuan. Ada itu sekolah yang bisa seperti itu. Ya, saya pernah ya menyekolahkan anak di SMP seperti itu. Ya, tapi itu pun dengan terpisah begitu tetap peluang mereka untuk istirahat itu tetap ada. Kapan? Ketika bubaran sekolah. Bubaran sekolah tetap mereka namanya anak-anak gitu ya, janjian lah, pulang bareng lah, pacaran lah gitu. Anak mereka itu ya begitulah ya anak-anak kita karena berat sekali ya kita berada dalam kondisi yang seperti sekarang. Gitu ya. Atau di mana lagi ya di tempat olahraga. Tempat olahraga ya harus terpisah. Atau di mana lagi misalnya sebetulnya dalam Islam itu ada tempat-tempat yang dibolehkan campur baur. Misalnya apa? Pasar. Pasar itu adalah tempat yang boleh ya kita laki-laki dan perempuan campur baur. Yang nggak ada tuh namanya pasar perempuan di dalam Islam juga nggak ada. Pasar perempuan yang jual perempuan, yang beli perempuan, atau pasar laki-laki atau mall laki-laki misalnya nggak ada. Ya dibolehkan memang karena itu hal yang sesuatu hal yang daruroh ya. Daruroh itu sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Atau misalnya contoh lain apa? Misalnya pasar atau taman. Taman juga boleh. Jalan, ya jalan raya itu juga boleh. Tidak ada pemisahan. Ya misalnya seberang sana laki-laki, seberang sini perempuan, nggak begitu. Di jalan raya boleh. Atau kendaraan umum. Kendaraan umum juga sebetulnya boleh. Adanya ikhtilat ya dalam atau pertemuan laki-laki dan perempuan campur baur, tetapi tetap harus ada penjagaan ya dalam interaksinya. Ya, kita khawatir nih ya dengan ikhtilat ini sekarang perzinahan semakin marak ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian apalagi yang keenam ya dari pilar-pilar pembinaan dorongan seksual anak adalah memahamkan ya berbagai kewajiban kepada mereka ketika mereka sudah dewasa. Ya, kewajiban manusia dewasa. Apa saja? Ya, kewajiban ini ketika mereka balik, kita ajarkan sebelumnya bahwa mereka wajib ya wajib untuk mandi janabah ketika mereka mimpi basah, ketika mereka sudah haid ya kita ajarkan kepada mereka bagaimana mandi wajib ya mandi janabah ya dan sunah-sunahnya juga kita ajar ya bagaimana tata caranya prakteknya ya step by stepnya. Apalagi yang mesti kita pahamkan memahami fakta mani, wadi, dan mazi dan cara bersucinya. Ya, kalau mani itu sperma. Ya, mani itu sperma. Kadang ada para ulama juga mengatakan perempuan punya mani juga, tapi bukan diistilahkan sperma, tapi cairan yang keluar ketika berhubungan seksual. Itu sering juga perempuan disebutnya mani juga. Ya, maka mani ini najis. Ya, najis. Maka dia harus disucikan dengan eh, apa dicuci gitu ya dicuci sampai hilang najisnya. Kalau dia maninya kering ya kering maka boleh hanya sekedar dikerik saja sampai hilang ya si mani yang kering tadi mengering tadi. Nah, kemudian yang kedua itu wadi. Ya wadi itu diistilahkan ya seringkali para ulama itu tentang cairan yang keluar saat kadang badan ketika sakit atau lemah. Ya, wadi itu tidak sampai kepada najis ya, tetapi eh, apa ya istilahnya itu tidak membatalkan wudhu maksudnya, tidak membatalkan wudhu, tapi harus dicuci ya, tidak membatalkan wudhu tapi harus dicuci. Atau kemudian juga terkait dengan malzi. Nah, kalau malzi ini sering diistilahkan adalah apa ya cairan yang biasanya keluar bersamaan dengan maaf air kencing ya biasanya ya. Ya.
Nanti ibu-ibu kita bahas ya khusus ya terkait dengan masalah ini ya, karena ini masalah masalah fikih ya, yang juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Jadi kalau yang lebih gampang itu mani, mereka ketika ihtilam mimpi basah, maka itu mereka sudah mulai mengeluarkan mani ya, anak laki-laki mengeluarkan mani. Atau ketika hubungan suami istri ya, maka yang keluar itu adalah mani, cairan yang keluar itu adalah mani ya. Tapi kalau madhi itu cairan karena syahwat, bangkitnya syahwat ya. Nah, madhi itu karena bangkitnya syahwat, belum sampai kepada jima ya, belum sampai kepada jima tapi baru bangkit syahwat. Maka kemudian keluar cairan gitu ya, lengket gitu ya bentuknya itu. Maka ini tidak apa istilahnya itu tidak najis ya. Nanti eh, mudah-mudahan saya nggak salah ya, karena kadang ini kalau fikih itu harus mendetil sekali ya terkait dengan mazi itu ya. Nah, sehingga eh, air yang berwarna putih mazi itu ya, yang berlendir, di mana dia akan keluar akibat bangkitnya syahwat karena menghayal atau efek dari bermesraannya lawan jenis ya. Nah, mazi juga bisa keluar dari wanita ya. Ya karena wanita biasanya gitu ya. Maaf ya, karena ini masalah fikih ya, jadi harus agak apa vulgar ya, harus agak vulgar. Jadi para ulama menyepakati bahwa mazi itu terkategori najis yang harus disucikan. Sehingga kalau ada di, maaf ya, di pakaian dalam kita mazi karena kita mungkin bangkit syahwat ya, maaf ya kalau kalau eh, sebentar ya, ada anak saya soalnya saya mau ngomong-ngomongnya agak-agak vulgar. Bentar ya, dia masih kelas 2 SMP soalnya. Saya khawatir jelasinnya ya. Jadi kalau mazi itu ya, dia kalau perempuan ya keluar mazi itu sesuatu yang karena syahwatnya bangkit, ya, misalnya karena dipegang tangannya oleh suaminya gitu ya, dicium, dielus dan sebagainya, itu biasanya keluar mazi itu kalau perempuan. Ya istri maksudnya di sini. Ya khawatir ya kan kalau anak-anak kita berpacaran itu bisa itu sampai seperti ini, dan itu tanda-tanda syahwatnya bangkit ya. Dan para ulama sepakat ini adalah najis ya, harus disucikan tapi dengan cara membasuhnya dengan air ya. Eh, kalau tidak terkena anggota badan ya, maksudnya ada di celana dalam misalnya ya, dibersihkan saja pakai air ya, kemudian sedikit misalnya, maka masih boleh dipakai lagi itu ya pakaian dalamnya ya. Tapi kalau misalnya eh, ya tadi ya, pakaian yang dipakai itu mau dipakai sholat lagi itu bisa sebetulnya, hanya digosok, diperciki ya, digosok-gosok sedikit, maka mazi itu bisa hilang gitu ya. Jadi katanya madhi itu yang paling sulit untuk dihindari. Ya, ada satu riwayat dari Aisyah, aku adalah seorang di sini Ali itu menyampaikan ya, ini riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, bukan dari Aisyah ya. Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Kemudian aku menyuruh seseorang agar menanyakan hal ini kepada Rasulullah karena aku malu bertanya secara langsung. Nah, mengingat posisi beliau itu adalah menantu ya bagi Rasulullah. Jadi putrinya itu kan istrinya. Ia lantas kemudian menanyakan kepada Rasulullah dan beliau menjawab, Rasul berjawab, berwudulah dan cucilah kemaluan. Gitu. Jadi membatalkan wudhu sekaligus najis gitu ya. Itu madhi. Gitu. Kalau wadi itu, kalau perempuan itu kayak keputihan gitu ya, karena kelelahan, maka itu tidak najis tapi harus diganti ya, tidak membatalkan wudhu tapi harus diganti ininya apa pakaiannya gitu ya. Nah, ini yang kita pahami kepada anak-anak, pahamkan kepada anak-anak kita.
Ya, termasuk juga kita mengajarkan awal surat An-Nur tentang apa? Tentang zina, ya. Betapa kejinya perbuatan zina. Kita juga harus sampaikan kepada mereka. Kemudian kita sampaikan juga tentang keutamaan menikah dini, pernikahan dini. Ya, tapi bukan sembarang menikah di usia dini ya. Ya, maksudnya adalah menikah di usia muda. Ya, itu juga salah satu anjuran ya. Yang pasti kita harus siapkan anak-anak kita, bukan sekedar memotivasi mereka menikah muda, tapi kita nggak siapkan, ya tetap harus kita siapkan. Ya, menikah usia muda itu kapan? Ya, saat mereka memang dalam usia itu sudah siap, ya siap. Ya, nggak boleh dipaksa-paksa juga, ya nggak boleh diiming-imingi misalnya, nggak boleh ya, tapi dipersiapkan dan dimotivasi karena pernikahan di usia muda itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena untuk menjadi wija. Wija itu apa? Tameng. Tameng dari apa? Dari perzinahan. Gitu ya. Nah, itu ya. Alhamdulillah, begitu saja yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan ya siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Eh, Bu Mimi ada? Saya izin dulu ya, izin dulu Baik, ke Ustazah. belakang. Silahkan kalau ada Baik. yang ingin ditanyakan di. Pak Doli, maaf, ada yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand, icon ya, icon raise hand, dan bila ingin bertanya melalui chat, silakan sampaikan, dipersiapkan pertanyaannya. Maaf ya, saya sambil pulang lagi ke Bintaro nih, jadi tol masih agak jauh ke rumah. Silakan, mumpung kita diberi keleluasan ya untuk bertanya, masih ada beberapa setengah jam lebih, 40 menit. Kalau kita ikut training seminar parenting, mungkin terbatas ya karena pesertanya banyak. Nah, ini eksklusif sekali di SPC, 35 orang. Jadi untuk bertanya jawab sangat luang sekali, menghasilkan. Ini sebenarnya materi yang biasa disampaikan oleh suami saya ya. Kalau suami saya itu penyampaiannya langsung ke anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana anak-anak menghadapi masa pubertas, bagaimana jika mereka balik, jika mereka apa ya, mencoba mengalami mimpi basah, persiapan untuk menghadapi masa menstruasi, tubuhnya, bulu-bulu kemaluan, gitu ya, itu kan yang mungkin akan membuat tanda tanya atau kebingungan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Silakan Umahat. Mungkin begini Ustazah, kalau tadi kita diikut kali ya, bagaimana naluri, bagaimana hal-hal yang mendasar yang itu menjadi sebuah hal yang apa ya, tuntutan ya kalau sekarang ini kan, kenapa kok anak-anak kita terlalu dini ya mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan seksual gitu ya, bukan sekedar pendidikan seksualitas, tapi bagaimana mereka lebih dini menikmati rangsangan seksual gitu ya. Itu kita didasari tadi bagaimana pemahaman tentang ghorizah tadayun, ghorizah nau, dan ghorizah bako gitu ya. Itu ternyata dari ketiga itu bisa saling apa ya, mengcover ya, karena ya itu kenapa banyak orang-orang yang mungkin agak telat nikah, tapi karena ketaatan mereka, kesalihan mereka juga tidak apa namanya, tidak memuaskan nafsunya gitu ya dengan hal-hal yang buruk gitu, atau bahkan ketika orang yang menahan diri untuk menikah karena karir gitu ya, mereka tidak juga memiliki apa namanya, kebutuhan gitu biologis yang meledak gitu ya, atau meluap-luap gitu. Mungkin karena bagian dari tercover ya Ustazah. Nah, bagaimana Ustazah? Karena kita bicara tentang parenting, kita juga kan memahami bahwa ini menjadi sebuah hal yang harus kita sampaikan juga ke anak kita Ustazah. Nah, bagaimana ketika mereka
kita menyampaikan anak-anak untuk mereka tuh mempersiapkan apa ya, ketika mereka nanti akhirnya menghadapi mimpi basah gitu ya, bagaimana kita juga memberikan pemahaman tentang menyiapkan diri dan mempersiapkan ketika menstruasi itu datang gitu. Dan apa yang sebaiknya kita persiapkan dan kita sampaikan dan bagaimana caranya Ustazah, begitu Ustazah. Iya. Ini memang awal ya, awal sekali yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita ya ketika mereka prabalik ya. Ini prabalik yang harus disampaikan karena mereka harus memahami apa yang ada dalam tubuh mereka. Kita tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari Barat ya tentang sex education, enggak ya, kita enggak ambil itu karena apa namanya, pembinaan seksual ala Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah lengkap ya, kita nggak butuh lagi lah, nggak butuh lagi kepada apa teori-teori ya, teori-teori Barat tentang seksual karena kebanyakan ya teorinya adalah teori yang keliru ya, menyimpang ya dari ajaran Islam. Sehingga anak-anak kita ketika memasuki usia prabalik ya, berarti kalau ini masa-masa tarbiyah di usia 6 tahun, 7 tahun gitu ya, maka penting mereka difahamkan tentang diri mereka sendiri. Kalau mereka adalah perempuan, ya, maka kita fahamkan betapa Allah telah menciptakan sedemikian rupa dengan penciptaan yang sebaik-baiknya tubuh seorang perempuan, ya, tubuh manusia yang namanya perempuan. Dia diberikan kelenjar susu, dia diberikan rahim, dia diberikan saluran telur, dia diberikan vagina, gitu ya. Maka itu semuanya sudah Allah siapkan dalam rangka apa? Dalam rangka melestarikan keturunan manusia, gitu. Melestarikan apa istilahnya generasi. Jadi mereka itu dengan bentuk tubuh yang berbeda, ya kondisi tubuh yang berbeda dengan laki-laki atau mungkin dengan saudara laki-lakinya itu bukan tanpa tujuan. Nah, bukan tanpa tujuan. Allah itu sudah sedemikian rupa menyiapkan. Maka bersyukurlah menjadi seorang perempuan gitu, ya. Kenapa Allah akan hadirkan ya tanggung jawab atau amanah-amanah yang harus dilakukan ketika dia sebagai seorang perempuan. Bukan kita menakut-nakuti dengan kehamilan, bukan, tapi itu sebagai sebuah amanah besar yang akan berefek kepada pahala yang besar, gitu. Itulah perempuan ya. Bagaimana dengan laki-laki ya sama, kita sampaikan juga bahwa Allah menciptakan tubuh dia dengan tubuh yang sedemikian rupa ya sebagai sosok laki-laki itu bukan dengan apa iseng-iseng gitu ya. Allah itu menciptakan apa namanya tubuhnya seperti itu ya. Itu main-main, bukan. Allah sudah menciptakan dengan persiapan-persiapan dan perencanaan-perencanaan dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan si laki-laki ini dengan ya tubuhnya sedemikian rupa untuk melestarikan keturunan, gitu. Nah, sehingga ya anak-anak kita itu siap ya dan menerima dengan ikhlas ya ketika mereka sebagai perempuan, ketika mereka sebagai laki-laki. Ya. Termasuk juga nanti masa menstruasi gitu ya, haid ya. Laki-laki itu masa mimpi basah. Kemudian tumbuh gitu ya misalnya payudaranya ya kalau yang perempuan gitu ya, laki-laki juga seperti itu ya. Nah, ini difahamkan kepada mereka bukan sebagai sesuatu yang apa ya istilahnya tuh main-main gitu ya, kemudian mereka ketawa ketiwi gitu ya, dijelaskan seperti itu bukan. Tapi kita sampaikan sesuatu yang memang tujuannya adalah memahamkan tentang tugas besar nanti. Tugas besar ya untuk pelestarian jenis manusia dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat begitu. Jadi ketika haid itu ya nggak takut ya, ketika mereka itu mengetahui perkembangan ya dalam perubahan tubuhnya mereka juga tidak takut, malah mereka bersyukur gitu ya. Laki-laki juga begitu ya. Apa namanya? Anak laki-laki itu nggak merasa, aduh nanti kalau aku ihtilam aku jadi nanggung dosa sendiri takut misalnya nggak begitu ya. Mereka biasa-biasa saja. Oh, ada waktunya, ya, ada saatnya, begitu. Ya, kurang lebih seperti itulah, Bu Mimi. Ya, Allahu a'lam.
khairan, Ustazah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, Umahat, dipersilakan. Ada tuh, Ini ada ya, ada. Umu Rani ya. Umu Rani mau bertanya secara langsung, Umu Rani. Ini panjang sekali nih kalau ditanyain ini nih, saya bantu tanya nih. Dipersilakan Umu Rani bertanya, silakan. Ustazah lebih senang. Sebenarnya sih pengen dibacain dulu umutannya tadi gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Jadi Afan Ustazah, saya ibu dari seorang putri, sebenarnya ada 4 putri. Salah satu di antaranya itu menikah muda ya. Dan dinamikanya terasa sekali gitu karena menikah di usia 19 tahun di saat dia masih kuliah gitu. Dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, saat hamil, menyusui, harus di biopsi seperti itu ya, dan segala dinamikanya, dan alhamdulillah itu terlalui ya karena ada support system juga gitu ya, di samping juga memang sang suami juga sudah cukup matang gitu, dan saya juga mengenal banget besan. Jadi ada sisi tadi mungkin yang disebutkan oleh Bu Mimi ya, aspek parenting, bagaimana pengasuhannya, kita juga menantu itu juga kita lihat dulu dari sisi besan mengasuhnya bagaimana dan sebagainya, sehingga dinamika dan segala gedebak-gedebuknya bisa dilalui bersama. Kemudian ini tidak berlaku untuk adiknya. Nah, adiknya jauh-jauh hari sudah bilang, aku nggak mau seperti itu. Aku maunya beres kuliah dulu. Ya nggak apa-apa. Dan itu juga terjadi. Memang beres kuliah, nikah, dan dia lebih siap. Intinya adalah nggak sama gitu ya. Meskipun alangkah baiknya menikah usia dini. Tapi sekali lagi, tugas orang tua menyiapkan pranikah dan sebagainya, itu tugas besar ya. Karena kan ya butuh kesabaran dan sebagainya. Itu jadi 3 anak sudah menikah dan ya orang tua tetap mengawal gitu, jadi nggak sekedar itu, tapi ada batasan ya ketika mereka punya aturan dalam rumahnya, bagaimana mereka mengasuh cucu, ya nenek dan kakek ini harus tahu diri gitu ketika dimintain ini pendapat ya, tapi kalau enggak ya kita dalam batasan yang mendoakan dan memotivasi. Itu satu. Saya cuma mau menyoroti ini. Di sisi lain, ini ada teman-temannya, anak laki-laki yang entah di sisi mananya ini ya, mungkin juga ada aspek orang tuanya juga ya. Ya pastinya ada sisi pengasuhan. Kok di usia yang sama gitu ya, usia yang emang udah mateng laki-laki nih untuk menikah gitu, kok malah kebanyakan kuliah nggak diselesaiin gitu ya. Ketika diajak ngobrol tentang udah siap belum nikah gini, kayak ngeles gitu. Sementara kan ini para wanitanya sudah pada menunggu gitu. Tapi kalau laki-laki nggak siap jadi pemimpin, gimana gitu. Sudah disiapkan kader-kader yang ini gitu lah ya. Sakopahnya juga udah ini, kajian segala macam gitu. Nah, itu PR kita bersama gitu ya, untuk merenungkan di mana ya bolongnya mereka kok sampai nggak siap gitu untuk menjadi pemimpin dan siap menikah gitu. Gitu Ustazah. Jadi coba sama-sama kita telusuri di mananya ya kira-kira itu. Ya Ustazah, jazakallah sebelumnya. Ya, sama-sama. Betul ya, betul sekali yang disampaikan tadi ya oleh Umi Rani, bahwa menikah usia muda atau di usia dini ya, kalau gambaran sekarang itu ya memang misalnya sebelum 19 tahun, karena memang aturan di pemerintah itu sekarang 19 atau 20 ya. Entah nanti peraturan yang akan datang apakah dinaikkan lagi. Nah, hakikatnya ya usia muda itu ya di bawah itu. Bahkan kan Aisyah juga menikah di usia 9 tahun ya, bersatu dengan Rasulullahnya itu. Ya, dinikahkan di usia 6 tahun, tapi kemudian serumah dengan Rasulullah di usia 9 tahun. Artinya memang sangat mungkin dan sangat bisa sukses ya rumah tangga di usia muda seperti itu. Hanya saja ya memang kembali lagi di sini, selain ada andil ya dalam pendidikan orang tua, ya juga tadi disampaikan support system ini tidak hanya keluarga sebetulnya, ya bukan support system keluarga saja, tapi support system dari masyarakat, ya
di mana masyarakat juga ketika anak kita tinggal di sebuah masyarakat tanpa kita di sana, masyarakatlah yang juga nanti akan mensupport mereka, ya, keluarga-keluarga muda di tengah keluarga-keluarga di masyarakat itu yang sudah mapan misalnya. Ya, maka ini support system ta'awun, ya, saling tolong menolong. Termasuk dalam hal ini support system negara. Nah, sayangnya hari ini nih yang ketiga ini yang kurang, ya, bahkan mungkin nyaris negara angkat tangan, ya, dalam problem-problem rumah tangga masyarakat. Gitu. Yang akan menyelesaikan problem rumah tangga itu ya para orang tuanya biasanya, ya, atau mungkin para ulama atau tokoh-tokoh masyarakat, itu juga sangat jarang. Ya, sekarang itu masing-masing, ya, nafsi-nafsi. Ya, negara pun lepas tangan, ya. Paling negara hanya mencatat, oh sekarang terjadi perceraian sekian banyak gitu, ya. Apa nih sebabnya? Oh karena mereka menikah muda. Padahal bukan itu ininya problemnya, ya. Seringkali bukan karena usia gitu. Tapi ya kembali lagi kesiapan itu sangat personal, ya, sangat personal. Artinya kita tidak bisa juga ya untuk secara pribadi gitu ya. Kita misalnya menyamaratakan ya anak-anak kita akan siap dengan menikah di usia sekian, Ya memang beda-beda. Ya daya pikir mereka juga berbeda-beda, pengalaman mereka juga berbeda-beda, ya sehingga kesiapan mental juga berbeda-beda atau punya cita-cita yang berbeda-beda, ya. Hanya saja ya itu tetap berada dalam riayah ya atau dalam tanggung jawab ya pendidikan orang tua. Ya alhamdulillah ala kulli hal ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah usianya sudah mencukupi, mereka siap ya, siap untuk menikah. Dan kita kalau ada yang di antara anak-anak kita yang belum siap ya harus kita berikan pemahaman ya. Terus diberikan pemahaman. Ya saya juga termasuk ya yang terus memahamkan anak-anak saya bahwa di usia mereka sekarang di usia 20, 21, 23, 24 gitu, itu di usia yang sudah cukup ya untuk menikah. Ya, mereka harus siapkan diri. Ya, tidak boleh ada rasa khawatir, rasa takut ya, bertawakal kepada Allahnya juga dikuatkan dan sebagainya. Begitu ya tanggapan saya ya terhadap Umiran. Ya alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang raise hand Bu Mimi? Ya, tafadholi Umu Wanti. Ya, syukron Bu Mimi, Ustazah. Masya Allah, materinya pas banget. Pas banget Ustazah. Jadi terutama untuk, ya alhamdulillah sih sejauh ini pilar-pilar tarbiyah jinsiyahnya saya sedang on proses untuk anak-anak saya Ustazah. Cuman ini kebetulan sekali beberapa waktu yang lalu tuh ada teman, jadi anaknya ini memasuki dunia perkuliahan Ustazah. Laki-laki anaknya dari SMP sampai SMA boarding Ustazah. Yang tentu saja untuk masalah ikhtilat, pengetahuan tentang agama, juga komunikasi dengan orang tuanya juga terbilang lancar sih Ustazah. Hanya saja yang bikin terkaget-kaget orang tuanya sendiri, kebetulan putranya ini kuliah di luar kota ya Ustazah, jadi terpisah juga tinggalnya dengan orang tua. Jadi orang tuanya ini mengeluh kok kayaknya anakku nih kayak kuda lepas gitu loh Ustazah. Jadi dari kandangnya. Jadi sampai bingung dari mana ini letak bolongnya itu di mana gitu. Untuk komunikasi juga dirasanya juga lancar, sering mengasih pemahaman juga iya, memastikan bahkan sampai tempat tinggal atau kosannya itu orang tuanya pun sampai memastikan gitu Ustazah. Tapi tetap kayaknya ada yang miss gitu. Saya sendiri sampai kenapa ya gitu. Anaknya sih kayaknya baik-baik aja, tapi kemarin entah kejadian apa orang tuanya nggak cerita, tapi yang jelas anaknya ini sudah istilahnya sudah dilepas kendali gitu Ustazah. Kayaknya dari pergaulannya juga sih Ustazah. Nah, hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran juga ke saya. Kebetulan putra saya kan tahun depan tuh mau kuliah juga gitu Ustazah. Iya. Jadi apa ya Ustazah yang harus kita lakukan? Kalau untuk ngasih pemahaman, saya rasa juga nggak bosan-bosan ya kita untuk terus ngasih pemahaman. Kira-kira di mana ya Ustazah letak kekurangannya, letak bolongnya itu di mana ya Ustazah?
Ya, Ya, itu aja Ustazah, jazakillah ya, khair. baik Bu Anti. Ya, ibu-ibu, mungkin pertama yang harus kita pahami, kenapa seseorang bisa melakukan pelanggaran syariat. Nah, itu dulu ya, kita pahami dulu. Kenapa orang bisa melakukan pelanggaran syariat? Pelanggaran syariat itu bisa terjadi karena tiga hal, ya, salah satu dari tiga hal atau bahkan mungkin gabungan dari dua atau tiga unsur ini. Yang pertama adalah karena dia kurang ilmu, ya. Yang pertama dia bisa tuh melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap syariat dikarenakan kurang ilmu. Nah, kalau kurang ilmu, taruhlah dia katakan jahil ya, jahil itu kurang ilmu ya. Maka solusinya adalah diberi ilmu kan. Nah, hanya saja mungkin yang penting juga diperhatikan, memberi ilmu bukan sekadar transfer ilmu. Kenapa? Karena kalau sekedar transfer ilmu, maka otaknya penuh ya dengan ilmu, tapi hakikatnya dia tidak paham. Dan saya khawatir sistem pendidikan yang banyak dilakukan sekarang itu seperti ini. Sekedar transfer ilmu. Anak-anak kita itu dijejali dengan hafalan-hafalan ya, dengan materi-materi pelajaran, tapi terlupakan bahwa mereka itu paham atau tidak, terdorong untuk melaksanakan ilmu atau tidak. Ukurannya hanya di ujian, ukurannya hanya di nilai-nilai prestasi tertulis pada saat ujian akhir. Ya, kurang terpantau dari sisi apakah terrealisasi dalam perilaku sehari-hari atau tidak. Sayangnya sistem pendidikan kita termasuk pesantren seringkali fokus hanya di nilai-nilai akademik. Sehingga transfer ilmunya mereka tuh kalau dicek ya, hafalannya keluar semua tuh. Hafal itu. Mau kitab apa juga hafal. Tapi apakah ilmu itu terinternalisasi nggak gitu di dalam dirinya bahwa berarti saya harus melakukan ini, berarti saya harus melakukan itu. Itu terjadi atau tidak? Nah, ini yang seringkali loss. Nah, kita memang tidak bisa juga mengandalkan pesantren. Artinya setiap kali mereka pulang, liburan, atau kita menengok, kita cek gitu ya, dicek apakah yang mereka pelajari itu menjadikan mereka terdorong untuk melakukan atau tidak. Gitu ya. Terkait dengan pemahaman pergaulan, ya, terkait dengan mereka itu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, itu terus gitu memang harus dicek. Ya. Dan ini memang perlu pengawasan yang lumayan ya harian, dan harusnya ya kita bingung juga ya mau berharap kepada sekolah itu gimana ya. Harusnya memang pesantren itu pengawasannya harian. Karena mereka 24 jam berada di sekitar pondok kan, di pondok terlihat gitu ya. Ibaratnya mesti ada CCTV 24 jam gitu ya kalau sekarang gitu. Tapi kan tidak semua pesantren memperhatikan ini, apalagi sekolah-sekolah umum gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan kenapa orang bisa melakukan kesalahan karena dia tidak paham atau dia kurang ilmu. Banyak ilmu tapi tidak paham. Ada yang seperti itu. Ya, maka solusinya adalah pastikan bahwa anak-anak kita paham dengan apa yang dia pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan manusia seorang muslim itu melakukan kesalahan, melanggar syariat? Yang kedua adalah karena digoda setan. Kedua adalah digoda setan. Maksudnya gimana? Setan kan nggak kelihatan. Lah iya, bisikan setan ya. Itu masuk ke dalam darah mereka. Ya, dan setan ada di mana-mana. Kadang-kadang setan itu berupa jin, kadang-kadang berupa manusia. Siapa setan? Dia adalah makhluk yang mengajak kepada keburukan, membisikkan keburukan, gitu. Terus gimana caranya dong? Kalau setan yang berupa jin nggak kelihatan, setan yang berupa manusia ketemu terus-terusan. Bagaimana caranya menghindari setan atau godaan setan tadi? Maka dia harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita sering-seringnya mereka bertawuz, ya, meminta perlindungan kepada Allah, dikuatkan gitu ikatannya kepada Allah, ya.
ada rasa takut gitu ya ketika melakukan kesalahan. Allah Maha melihat. Banyak-banyak ya menghindar dari apa? Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Nasihat itu terus akan kita sampaikan kepada mereka. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Nggak ada istilah, kalau saya sih nggak menyuruh anak-anak saya pilih-pilih teman. Oh, nggak bisa, Bu. Kita harus menekankan kepada anak kita harus memilih teman. Nggak boleh semua teman dia, apa istilahnya, dia ajak gitu ya, ajak untuk berinteraksi, nggak. Dia harus pilih-pilih teman. Teman yang baik sajalah yang harus dia apa namanya, yang boleh gitu ya, boleh berteman, boleh berkawan itu hanya dengan orang-orang baik saja. Ya, dan kita akan kasih tahu seperti apa orang-orang yang baik itu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi setan kalau orang-orang keji, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat itu bisa jadi setan, mengajak kepada keburukan. Maka apa? Dekatkan mereka dengan komunitas-komunitas orang-orang saleh. Apa dengan cara apa? Kenalkan mereka dengan ustadz, ya, kenalkan mereka dengan ustazah di tempat yang dekat dengan kampusnya, dengan tempat kosnya. Titipkan, ya, titipkan anak kita kepada salah seorang ustadz atau ustazah. Atau kenalkan mereka dengan komunitas anak-anak masjid, ya, komunitas-komunitas pengajian. Kenalkan, ya, kitanya yang mengenalkan. Ini anak saya titip ustadz, ini anak saya. Ya, kasih tahu kepada anak kita, ini ustadz lah yang nanti akan apa istilahnya ya, mengajarkan ya atau mengingatkan kamu jangan jauh-jauh dari ustadz, dari ustazah gitu. Titipkan. Itu salah satu menghindarkan anak kita dari godaan setan. Ya, karena sekarang setan itu tadi ya, di sekeliling anak-anak kita. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kenapa manusia itu bisa tergelincir ke dalam kesalahan. Yang ketiga adalah lalai. Lalai. Ya, maka lalai ini adalah karena dia tidak mengikatkan pemahaman dengan kecenderungan, ya, tahu paham haram, tapi dia kok pengen melakukan. Nah, itu namanya dia lalai dalam mengikat, ya, mengikat pemahaman dengan kecenderungannya. Maka solusinya apa? Solusinya ya sebetulnya sama tadi ya. Kalau setan itu sebetulnya solusinya adalah berlindung kepada Allah ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah dari godaan setan. Dia diingatkan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kalau untuk yang lalai tadi ya dikenalkan dengan komunitas-komunitas yang mengajak ya dia untuk kepada kebaikan gitu. Gitu ya. Jadi 3 hal inilah yang menjadikan anak-anak kita, ya maksudnya semualah, tidak hanya anak-anak kita ya, umat Islam itu tergelincir ke dalam kesalahan. Nah, nanti kita udah tahu seperti ini, kita jadi tahu solusinya, gitu ya. Nah, sekarang anak kita mau sekolah jauh, tidak apa-apa, kita tahu ya 3 hal ini. Maka nasihatkanlah, ya. Ketika dia tidak paham, ya, apa yang sudah dipelajarinya tidak terrealisasi dalam perbuatan, maka diingatkan itu adalah bagian dari dosa. Ya, kalau kamu tahu ini haram, maka kamu tidak boleh melakukan. Sekuat tenaga, hindarkan, ya. Kalau kamu tahu ini wajib, maka laksanakan. Jangan sekadar tahu wajib tapi kemudian tidak melaksanakan, gitu. Nasihati terus terkait dengan 3 hal ini, ya, dibekali terus, ya, minta mereka untuk mendekatkan diri terus kepada Allah. Dan ya yang terakhir ya, kalau saya ibunya yang memang mesti betul-betul mendekatkan diri juga kepada Allah, karena doa ibu itu diijabah oleh Allah, gitu ya, akan menjadi penangkal kemadharatan yang mungkin ya akan terjadi kepada anak kita. Ya, kita tidak berhenti untuk meminta ya kepada Allah, mendoakan mereka semoga mereka berada dalam kondisi baik-baik saja, ya, berada dalam perlindungan Allah. Begitu mungkin Umi Wanti, Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustazah. Amin. Oh, iya. Baik, jazakillah Tadi khairan ada Ustazah. Ibu, ada yang raise hand lagi. Siapa ya? Bu Nur Hayati. Oh iya, tafadhali Umu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah kan anak saya yang ketiga ini laki-laki ya. Udah sekarang tuh naik kelas 6. Nah, tiap hari ini dia suka
setiap hari tuh minta dipeluk gitu ya sama saya. Kalau cuma minta peluk, kadang sekarang minta dicium gitu. Nah, ini termasuknya normal atau tidak gitu ya Iya, untuk iya, anak ukuran yang kelas 6 itu seperti itu sama ibunya. Terus kedua, iya. saya tuh pernah ikut parenting, katanya kalau misalnya anak sudah menjelang usia balik itu, kalau laki-laki jangan sering berpelukan sama ibunya karena bisa membangkitkan syahwat. Nah, itu benar nggak Iya, Ustazah? Itu aja sih, iya, terima kasih. iya. Ya, saya sepakat ya, cenderung sepakat dengan pernyataan itu. Jadi anak-anak di usia prabaligh ya tidak banyak lagi bersentuhan fisik ya dengan ibunya atau dengan yang lawan jenis ya. Kalau anaknya laki-laki ya dengan ibunya. Kalau perempuan ya dengan ayahnya, hati-hati gitu. Nanti ayahnya bisa jadi ayahnya yang bangkit syahwat ya. Itu nggak boleh juga. Jadi kalau anak kita yang laki-laki ya dia menjelang ya, menjelang balik ya kelas 6 itu udah menjelang balik ya. Kalau dia belum balik berarti kemungkinan sebentar lagi balik ya usia 1 SMP atau 2 SMP itu balik kemungkinan. Maka kita berhati-hati tidak lagi banyak bersentuhan fisik ya, berpelukan, apalagi mencium gitu ya. Itu lebih baik dihindari. Ya kalau anak-anak yang sudah memasuki usia prabalih ini ya remaja lah kalau dikatakan sekarang lebih banyak apa misalnya ditepuk pundaknya gitu ya atau sekedar dielus-elus kepalanya ya diusap-usap punggungnya sekedar itu saja sentuhan fisiknya. Jadi hati-hati kalau dengan pelukan. Kenapa? Karena sekarang itu ya Allah ya pengaruh-pengaruh dari tayangan itu membuat anak-anak kita berfantasi ya berfantasi memikirkan segala sesuatunya itu dengan pikiran-pikiran yang dia lihat ya di media-media sosial ya atau di ya macam-macam lah yang membuat dia ketika dia dipeluk ibunya itu dia membayangkan dia sedang dipeluk oleh misalnya seseorang ya perempuan lawan jenis temannya terus dia minta misalnya dicium gitu oleh ibunya maka dia nanti berfantasinya malah salah ya berfantasinya dia bukan sedang menyayangi ibunya tapi sedang bermesraan misalnya dengan seorang gadis. Kemarin itu kan mengerikan sekali ya. Anak usia kelas 5 SD hamil oleh anak kelas 6 SD ya. Ngeri sekali, ngeri sekali. Itu anak-anak kita ya sampai sudah sedemikian rupa itu ya pengaruh rusaknya pergaulan di tengah sistem yang sekuler seperti sekarang. Ya begitulah ya, umat sekalian memang kita agak berat ya, agak berat dengan kondisi sekarang. Jadi kita memang mesti ekstra tenaga, ekstra pemikiran, ya ekstra doa juga ya untuk anak-anak kita. Karena ya pendidikan yang kita sampaikan kepada mereka belumlah cukup, belumlah memadai, tapi hambatan-hambatannya, gempuran-gempurannya itu lebih besar ya, lebih besar dari kekuatan yang kita miliki gitu. Kalau bukan karena Allah yang maha melindungi, ya entahlah ya kondisi anak-anak kita seperti apa. Jadi sudah kita minta banyak-banyak perlindungan kepada Allah ya, kuatkan ya doa-doa kita ya, salat-salat malamnya gitu kita tidak pernah putus ya. Mendoakan mereka juga setiap kali mereka berangkat ya, pergi kemana doakan juga di rumah dan seterusnya lah. Ya karena berat sekali berat. Ya saya merasakan berat sekali. Ya kalau bukan karena Allah yang maha sayang sama kita, ya kita sudah sudah angkat tangan gitu ya untuk anak-anak kita. Begitu Bu Nur Hayati, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Bu. Barangkali ada lagi? Masih ada waktu ya Bu Mimi ya? Ya, masih ada Sampai 10 menit lagi Ustazah. Iya, silakan. Tuh Bu Elma, raise hand. Tafadhali Umu Elma. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustazah ya, terkait pilar-pilar seksual itu. Ini yang pertama, poin nomor 2, membiasakan anak agar menunjukkan pandangan dan memelihara aurat. Ini kan saya yang laki-laki dan perempuan itu kan usia 9 tahun sama 8 tahun Ustazah. Kadang ya misalnya ngeliat di truk-truk gitu kan suka ada gambar yang aneh-aneh gitu kan. Nah itu kan ya aneh-aneh. Suka kita misalnya ingetin, Dek jangan lihat gitu. Itu gimana yang ngajarinnya Ustazah? Apa kita yang malingin mukanya atau cukup dibilangin aja gitu nah Ustazah? Ya. Itu aja. Terus ada lagi Ustazah yang tidak tidur telungkup. Yang laki-laki ini emang senang tidurnya tengkurap.
Terus kadang kita ingetin, ayo jangan tengkurap tidurnya gitu kan. Awalnya saya nggak tahu kalau ada kaitannya sama syahwat ini Ustazah, karena saya tahu dianggap tidurnya setan kayak gitu. Ya, sering saya ingetin, Allah tuh paling nggak suka tidur tengkurap gitu. Tapi kadang dia kalau misalnya diingetin gitu kan suka marah Ustazah. Akhirnya dia mirip gitu Ustazah. Ngingetinnya kayak gimana ya Ustazah gitu. Apakah paksa kita yang gimana gitu yang memaksa sampai dia mirip atau kayak gimana. Nah, terus yang ketiga, poin nomor 6, menanamkan berbagai kewajiban manusia itu yang manusia dewasa. Itu sejak umur berapa kita ngasih tahu dia tentang adab-adab mandi wajib enaknya Ustazah gitu. Karena selama ini kan mengalut kelamin perempuan, laki-laki itu sebenarnya kita udah mulai ajak ngobrol gitu kan. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya terkait dengan qadul basar, menundukkan pandangan ya. Ada hal-hal yang dilihat ya tapi dia sebetulnya mubah, misal ya gambar-gambar wanita terlihat rambut misalnya, tapi gambar ya, berupa gambar ya, bukan foto. Nah, kalau berupa gambar biasanya bermacam-macam ekspresi daya rangsangnya. Ada yang sampai membangkitkan syahwat, ada yang tidak. Karena pada hakikatnya melihat gambar itu tidak seperti melihat wujud asli. Kalau melihat wujud asli, maka kita berdosa. Kalau melihat aurat, gitu ya, kita berdosa. Tapi kalau dia berupa gambar yang tidak secara langsung berupa wujud asli, maka tidak sampai dosa sebetulnya ketika melihat gambar wanita tidak pakai kerudung, gitu ya. Nah, yang paling dikhawatirkan itu apakah nanti bangkit syahwatnya ataukah tidak. Tapi kalau kata Bu Elma itu gambar-gambar yang di belakang truk itu. Saya juga suka lihat ya. Di belakang truk itu suka macam-macam gitu ya gambarnya itu. Kadang gambar yang agak sensual gitu ya. Perempuan-perempuan gitu ya gambarnya yang agak-agak seksi gitulah. Nah, anak-anak kita melihat ke sana, kemudian kita memprediksi kemungkinan ini bisa membangkitkan syahwat. Gimana caranya? Ya perintahkan mereka untuk menundukkan pandangan. Ya, kalau tidak menundukkan pandangan itu tidak memungkinkan, ya pejamkan mata, bisa jadi. Ya, kadang-kadang kalau kita di atas mobil gitu ya, kita ada di kendaraan, terus di depan kita ada truk, ya kita pejamkan mata sampai tidak terlihat lagi. Kalau memang dikhawatirkan akan membangkitkan syahwat, begitu. Atau palingkan, dibelokkan misalnya wajahnya, boleh seperti itu. Jangan lihat deh, jangan lihat Kak. Dah, belok-belok wajahnya. Nah, itu sebetulnya itu jadi warning bagi mereka ya, dan mereka nanti akan selalu ingat. Kalau dibegitukan sama kita, mereka akan selalu ingat suatu saat ketika kita nggak ada, mereka ngelihat lagi yang seperti itu, mereka akan cepat-cepat memalingkan. Gitu. Jadi bagus sebetulnya kalau kita palingkan. Rasulullah pernah membonceng Fadl. Beliau adalah keponakan ya, sepupunya Rasulullah. Kemudian ketika sedang membonceng ya di atas untanya, ada seorang wanita khosamiyah ya. Wanita khosamiyah itu wanita yang dia itu tidak mengenakan cadar ya. Kemudian bertanya sesuatu kepada Rasulullah, dan Fadl ini memandang wajah wanita tadi dan Rasulullah tahu bahwa Fadl bangkit syahwatnya. Artinya suka gitu kepada si perempuan ini. Maka kemudian Rasulullah memutarkan wajahnya Fadl ke arah yang lain. Ya, oleh Rasulullah memang diputar gitu ya, diputar wajahnya. Supaya apa? Tidak melihat kepada si wanita tadi karena Rasulullah tahu setan sedang bergerilya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi boleh ya dialihkan, disuruh merem ya, atau kita tutup wajahnya, matanya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tidur telungkup, ya betul tadi memang kebanyakan anak laki-laki ya senangnya tidur telungkup. Ya bagaimana kita merubah ya perilaku mereka, mau nggak mau memang kita harus menginstalkan pemahamannya dulu. Ya kita sampaikan seperti tadi, misalnya bahwa tidur telungkup itu pertama tidurnya setan, betul tidak disukai oleh Allah. Sementara kita pinginnya apa? Kalau tidur pinginnya bangun lagi nggak? Pingin dong, ya. Tapi ada loh orang yang tidur terus nggak bangun lagi. Artinya apa? Wafat. Lah kalau kita wafat dalam keadaan tidak disukai oleh Allah, mau nggak? Nah, gitu ya. Artinya kita melakukan tidur dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tuh. Terus baru kita jelaskan juga dari sisi kesehatan, ya, dari sisi tadi membangkitkan syahwat karena alat kelaminnya itu nanti
mudah tergesek-gesek gitu ya dengan tempat tidur dan bangkit syahwat. Itu kita jelaskan, nggak apa-apa, kita jelaskan aja. Memang faktanya demikian gitu, ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kapan kita akan memulai menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban orang dewasa. Itu prabaligh, Bu. Prabaligh ya. Jadi di usia berapa itu? 10 tahun. Ya kalau baliknya biasanya, kalau perempuan kan balik itu sekitar 11 tahun, 12 tahun misalnya. Asalkan kita jangan keduluan aja sama baliknya ya. Kita udah sudah siap-siap gitu. Maka dijelaskan pada usia prabaligh tadi, ya usia 10, usia 11 itu sudah boleh menjelaskan tentang tanggung jawab, ya menjelaskan tentang masalah mandi janabah, ya sedini mungkin boleh. Ya mereka akan bertanya, apa ciri-ciri baligh Umi? Ya jelaskan kalau kamu laki-laki ciri-ciri baligh itu suara kamu berubah jadi besar, kamu ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Apa mimpi basah? Aku ngompol. Bukan, gitu. Kita jelaskan. Akan keluar cairan kental gitu ya, berwarna putih ya dari kelaminmu. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara apa, Umi misalnya? Ya jelaskan saja. Mungkin kamu mimpi ya, atau tidak mimpi tapi tiba-tiba keluar. Nah, kamu perhatikan kalau ada itu bukan air kencing, bukan air kencing. Nah, beda ya. Kayak gimana sih? Ya gitu deh, lengket-lengket. Nah, bolehlah kita jelasin. Kalau misalnya kurang jelas juga sama ibunya, suruh ayahnya yang jelasin. Ayah yang suruh jelasin ya kayak gimana itu yang namanya ihtilam itu ya. Ya mimpinya nggak usah diceritain sampai mendetail ya. Nggak boleh ya sampai nanti bangkit syahwat ya. Tuh, jadi boleh dijelaskan sebelum dia balik ya. Karena kalau sudah balik ya harus sudah paham. Itu. Hanya penjelasannya jangan sampai membangkitkan syahwat. Begitu Bu Elma, Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustazah atas jawaban dari pertanyaan Elma. Waktu menunjukkan pukul 14.58. Apa ada yang ingin masih ditanyakan Ummahat? Karena tadi kita juga memulainya agak telat ya Ustazah. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi. Alhamdulillah. Mungkin ada kesimpulan atau apa hal yang ingin Ustazah sampaikan untuk menutup sesi ini Ustazah? Ya, sedikit saja ya. Jadi terkait dengan pembinaan masalah kecenderungan seksual ini, hal yang membutuhkan pengetahuan kita agak banyak ya, Ibu-ibu ya. Termasuk juga pengetahuan-pengetahuan yang kontemporer ya, yang kekinian, di mana itu menjadi wacana ya atau pengetahuan yang penting ya buat kita, sehingga kita mudah untuk masuk ya kepada anak-anak kita dengan nasihat-nasihat yang didengar oleh mereka. Kalau kita suka jadul gitu ya, masih jadul ya dengan konsep-konsep yang lama, mereka kadang-kadang nggak mau dengar ya. Maka kita juga update ya informasi, update juga bagaimana cara menjelaskan yang enak gitu ya ke anak-anak kita. Buka-buka juga lah tips-tips gitu ya dari para ahli-ahli parenting ya menjelaskan ke remaja seperti apa ya, buka-buka YouTube lah yang seperti itu penting sekali buat kita ya, sehingga mudahlah kita nanti sampai kepada anak-anak kita yang menyampaikan nasihat dengan mudah diterima oleh mereka, mudah dipahami gitu. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tidak terasa ya Ummahat, satu sesi ini kita nikmati ya hari ini bersama Ustazah Nurul Hidayani. Alhamdulillah beliau hampir setiap bulan sekarang ya membersamai kita semua. Bahkan Ummahat SPC yang tergabung dalam forum kajian Islam juga setiap pekan di hari Rabu ba'da asar ya dibersamai oleh beliau untuk mengkaji Islam secara kafah. Alhamdulillah dengan hadirnya beliau mudah-mudahan kita semua semakin istiqomah di dalam forum ya, forum majelis ilmu, dan insya Allah kita juga sebenarnya di SPC ini beberapa kali ya untuk teman-teman SPC yang lama bahkan kita juga sering hadir ya di seminarnya Ibu Eli Risman secara offline, kita hadir bersama-sama dan kita juga mengikuti pelatihan atau training pendidikan seksualitas yang itu diadakan secara offline maupun online.
Dan alhamdulillah hari ini juga kita mendapati penyempurnaan dari apa yang kita dapati selama ini. Mudah-mudahan menjadi reminder kita semua yang anak-anaknya masih usia menjelang balik ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dan kita semua juga lebih berhati-hati ya dengan kondisi zaman hari ini. Bagaimana anak-anak kita sangat sulit seperti apa yang disampaikan Ustazah, anak kita diburu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya gitu ya, dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang kita dapati hari ini kita bisa menyampaikannya lagi kembali ke anak-anak kita dan menjadi bekalan juga benteng ya dan penjagaan bagi mereka baik saat kita bersama atau jauh dari pandangan kita orang tuanya. Baik Ummahat, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khairan atas segala ilmu yang Ustazah berikan kepada kami semua di sini. Semoga setiap upaya bernilai amal soleh yang mengalirkan pahala tiada henti untuk Ustazah yang menyampaikan ilmunya, juga kita semua yang mendengarkan dan mengkaji ilmunya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hidup di dunia dan akhirat, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah ini dapat kita amalkan dalam perjuangan dan dedikasi kita sehari-hari sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengemban dakwah, dan sebagai seorang istri, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan di dunia dan akhirat. Kita tutup kajian kita hari ini Ummahat dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.